Sejak coronavirus menyerang, semua hal di sekitar kita banyak yang berubah. Makan mesti hati-hati, jaga jarak satu sama lain, dan kemana-mana pun sekarang jadi lebih susah. Pertanyaannya nih, masa sih mau kayak gini terus? Kapan ya pandemi ini selesai? Dan kapan vaksinnya ada? Umumnya ketika kamu terinfeksi oleh virus, virus akan mengambil alih sistem sel yang kemudian akan dipakai untuk menggandakan uang. Virus akan mengambil alih sistem sel yang kemudian akan dipakai untuk menggandakan diri sendiri. Nah, gara-gara virus ini masuk ke tubuh, bikin tubuh kita bereaksi yang kemudian langsung memproduksi senjata yang spesifik untuk melindungi tubuh kita. Reaksi itu nggak hanya menghancurkan bagian tubuh dari virus, tapi juga bikin sistem imun kita punya informasi gimana cara ngebunuh virus tersebut. Proses ini penting banget nih, soalnya ketika virus yang sama masuk lagi, sel imun bakal langsung menghancurkan mereka semua dengan senjata yang spesifik itu tadi. Tapi masalahnya, untuk tubuh bisa menang perang itu butuh waktu dan tenaga. Jika virus yang masuk kuat-kuat atau tubuh sedang dalam kondisi lemah, penyakit bisa tambah parah dan bisa berujung pada kematian. Nah, disinilah peran vaksin yang intinya adalah mempersiapkan dan melatih sistem imun kita untuk menghadapi musuh-musuh sebelum mereka masuk ke tubuh. Pada tahun 1796, vaksin pertama di dunia ditemukan dan digunakan oleh seorang dokter bernama Edward Jenner. Dia mengambil sedikit bagian dari virus cacar sapi dan kemudian disuntikkan ke seorang anak. Dan voila! Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata nih anak tersebut jadi punya ketahanan tubuh terhadap virus cacar sapi. Cara vaksin bekerja pada umumnya adalah dengan mengenalkan virus hidup yang telah dilemahkan, atau mengenalkan virus yang telah mati kepada tubuh. Metode pertama yang menggunakan virus hidup terbukti sangat efektif, tapi nggak boleh dikasih ke orang yang punya sistem imun lemah atau terganggu. Sedangkan untuk metode yang satunya, virus penyebab penyakit telah dibunuh sebelum dimasukkan ke dalam tubuh. Metode ini bisa banget diberi ke orang dengan kondisi sistem imun yang lemah, namun tidak seefektif metode yang pertama. Ketika virus yang telah dimodifikasi ini dimasukkan ke dalam tubuh, sistem imun akan mengenali bagian tubuh spesifik yang ada di sekeliling virus. Proses ini sama persis ketika sistem imun ketemu sama virus yang beneran. Sistem imun akan bereaksi terhadap bagian tubuh itu dengan membuat sel darah putih yang namanya T-cell dan B-cell. T-cell akan menyerang sel tubuh yang telah terinfeksi, dan B-cell akan bikin antibodi untuk menyerang antigen yang dimiliki oleh virus. Antibodi itu kemudian akan langsung nempel ke antigen yang ada di virus modifan tadi, untuk mencegah virus modifan itu menginfeksi lebih banyak sel tubuh, dan semakin melemahkan virus itu untuk kemudian dihancurkan oleh sistem imun tubuh. Nah, setelah virus modifan tadi hancur, B-cell dan T-cell tadi akan ingat terus gimana cara ngebunuh virus, bahkan ketika virus yang sebenarnya menyerang. Vaksin jenis ini emang efektif banget untuk mencegah banyak penyakit. Tapi pembuatannya lama banget, apalagi kalau kondisinya sedang pandemi kayak gini. Kita ambil contoh pembuatan vaksin flu deh. Untuk bikin vaksin flu, salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan telur. Gak nyangka kan? Untuk bikin vaksin jenis ini, kita butuh virus flu yang kemudian disuntikkan ke dalam telur subur, lalu diinkubator selama beberapa hari untuk membuat si virus memperbanyak dirinya. Nah, untuk pembuatan vaksin flu dengan virus yang telah mati itu tadi, virus yang ada di telur kemudian dibunuh, dan antigen di virus flu tersebut dihilangkan. Sedangkan untuk metode yang satunya, virus flu yang ada di dalam telur harus dimodifikasi agar tidak terlalu berbahaya namun masih mirip dengan virus aslinya. Caranya, ketika virus di dalam telur, virus dibiarkan bermutasi agar lebih ahli dalam menyerang sel telur ayam, dan lebih bodoh dalam menyerang sel manusia. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, voila, virus jadi lebih lambat berkembang dan tubuh bisa menang dengan mudah. Tapi ya itu tadi, proses pembuatannya lama banget dan butuh banyak banget telur. Butuh sekitar 1 telur untuk membuat 1 vaksin. Boros banget ya. Nah, ada satu jenis vaksin yang sedang dikembangin, dan kabarnya mungkin bakal jadi vaksin COVID pertama yang ada di masyarakat. Gimana caranya? Gini, virus corona yang ada itu dipetain dulu informasi genetiknya. Nah, dari informasi itu, peneliti kemudian mengambil beberapa kode spesifik salah satu bagian tubuh dari si virus.
Bagian tubuh ini tuh adalah bagian tubuh yang digunakan sebagai kunci oleh virus untuk masuk ke dalam sel. Kode spesifik tadi itu kemudian ditulis ulang dalam sebuah molekul yang dinamain mRNA. Karena susah bacanya, jadi selanjutnya saya bacain merana aja ya. Nah, si merana inilah yang kemudian yang bakal ketemu sama sistem imun dan nyuruh mereka untuk memproduksi protein spesifik yang ada di virus corona. Karena perintah ini, kunci-kunci virus corona tadi itu muncul pada permukaan sel sistem imun yang udah ketemu sama si merana tadi itu. Keberadaan kunci itu nantinya bakal bikin sistem imun lain bakal mikir kalau sel itu terinfeksi oleh virus corona. Dan kemudian mereka ngeluarin jurus-jurusnya untuk mempelajari dan membuat senjata spesifik untuk virus itu. Nah, sel imun itu kemudian tetap berada di tubuh dan melindungi tubuh dari virus corona yang asli. Enaknya dari vaksin ini adalah kita nggak perlu mengambil resiko dengan menggandakan virus atau bergantung pada virus untuk membuat vaksin. Pembuatan kode dalam merana pun cenderung lebih mudah. Jadi ketika virus bermutasi, para peneliti bisa dengan cepat bikin vaksin tandingannya. Ingat, pengembang obat-obatan harus sangat berhati-hati dengan segala macam obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Soalnya nih ya, kalau sampai salah, bisa-bisa ketika orang yang sudah divaksin beneran terinfeksi virus yang sesungguhnya, malah bikin gejala makin parah dan makin kuat dibandingkan dengan orang-orang yang belum kena vaksin. Karena pertimbangan itulah, pembuatan vaksin harus melalui berbagai tahap. Setelah calon vaksin diuji coba pada hewan di laboratorium, tahap pertama percobaan pada manusia dimulai. Umumnya pada tahap ini melibatkan beberapa orang yang sehat. Kalau berhasil, kita masuk tahap kedua. Pada tahap kedua ini, percobaan melibatkan beberapa ratus orang pada suatu kelompok. Begitu pula tahap ketiga, tapi kali ini melibatkan beberapa ribu orang. Dan karena harus melalui beberapa tahap inilah, calon vaksin nggak akan dapat perizinan sebelum beberapa tahun percobaan. Tapi untungnya nih ya, ada perusahaan yang sejak 2 tahun lalu sedang ngembangin vaksin MERS, yang mirip banget sama coronavirus. Jadi ketika perusahaan itu menerima data COVID, ya udah deh kayak tinggal ngebuka catatan penelitian sebelumnya. Dan harapannya nih ya bisa ngembangin vaksin dalam 18 bulan ke depan. Versi optimis loh ya. Tapi nih ya, kalau misalkan ntar 2021 beneran vaksinnya bekerja, bisa dibilang manusia bakal nyetak rekor dalam pencegahan berbagai macam penyakit menular. Dan semoga ke depannya nggak bakal separah ini lagi. Jadi nih ya, sebelum penyelamat kita tiba, jaga diri kamu baik-baik.